Jenis dari kekuatan kepemimpinan yang pertama adalah status power. Nah, jadi di sini ada status power, ada information power, connection power, reward power, sanction power, expert power, dan personal power. Nah, kita akan membahas satu persatu. Status power. Status power ini bermakna higher position in the hierarchy mean greater power. Jadi semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi pula kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi semakin tinggi posisi dari seorang pemimpin, jabatan seorang pemimpin, maka akan semakin tinggi pula, semakin besar pula kekuatannya. Misalkan kekuatan, kalau misalkan bosun, seorang bosun, kepala regu kerja di dek, ini memiliki kekuatan untuk membagi tugas kepada timnya, yaitu dari jurumudi, kemudian dari kadet. Tapi seorang bosun tidak bisa memberikan perintah kepada seorang perwira, ataupun malah lebih tinggi lagi seperti nahkoda, karena batasannya seorang bosun ini berhentinya kepemimpinan, posisinya hanya sebatas sampai dengan memberikan kepemimpinan kepada jurumudi. Nah, jadi berikutnya lagi sampai dengan misalkan seorang perwira, mualim 1. Nah, mualim 1 ini memiliki lagi kekuatan lagi kan, lebih besar. Jadi bisa memberikan tugas kepada mualim 2, kepada mualim 3 kan. Kemudian bisa memberikan tugas kepada bosun, memberikan tugas kepada jabatan-jabatan supporting level. Nah, jadi semakin tinggi jabatan seorang pemimpin, maka akan semakin besar pula kekuatannya. Kemudian yang kedua adalah information power. Information power adalah kekuatan tentang informasi. Information power emanate from the officer privilege to have access to critical information that is not available to every member of the team. Nah, jadi kekuatan memberikan informasi. Jadi kekuatan dalam informasi ini berasal dari seorang perwira yang khusus, hanya yang khusus memiliki akses untuk informasi-informasi tertentu, yang dimana itu tidak dimiliki oleh anggota tim lainnya. Misalkan contoh, informasi yang dari perusahaan, pelayaran, agen, dari pot kapten, dari perusahaan, pot kapten yang bekerja di darat, ini merupakan wakil dari perusahaan pelayaran untuk berkomunikasi dengan pihak kapal. Nah, di pihak kapal ini yang menjadi pimpinan tertinggi adalah nahkoda kapal. Jadi ketika nahkoda kapal ini memiliki informasi dari perusahaan, ini yang perwira di bawahnya ataupun supporting level ini tidak memiliki informasi apapun kan, berkaitan tentang informasi dari perusahaan. Maka dengan adanya kekuatan informasi ini yang tidak dimiliki oleh siapapun di dalam anggota tim, nah ini menjadikan seorang pemimpin menjadi lebih kuat. Berikutnya yang ketiga adalah connection power. Kekuatan dari koneksi atau kita memiliki hubungan khusus tertentu dengan orang-orang yang bisa merubah atau memengaruhi sebuah kewenangan. Connection power have established connection with influential people mean more power. Nah, jadi dengan adanya kekuatan koneksi ini didapatkan dari komunikasi, dari koneksi. Kita memiliki hubungan tertentu kan, dengan misalkan orang-orang yang influence people, jadi orang-orang yang bisa memengaruhi kewenangan kita. Nah, ini kita akan memiliki kekuatan yang lebih. Nah, jadi misalkan contoh, seorang mualim 1, seorang perwira 1 ini punya koneksi yang bagus. Koneksinya misalkan ternyata antara mualim 1 sama nahkoda kapal. Seorang mualim 1 ini memiliki koneksi dengan nahkoda kapal dengan baik. Nah, jadi ternyata masih teman satu kelasnya dulu. Nah, jadi artinya antara mualim 1 sama nahkoda kapal ini terjadi hubungan yang kuat.
Jadi ketika misalkan seorang mualim satu memberikan perintah kepada jabatan di bawahnya atau anak buah atau anggota tim, maka nakoda kapal pun akan mendampinginya atau mendukung. Nah, ini karena adanya koneksi, ya. Jadi semakin adanya kita membangun koneksi yang baik, maka kekuatan kita pun semakin besar. Nah, begitu juga kalau kita bekerja di kapal, kita baik sebagai supporting level, sebagai kadet, maka kita diharapkan membangun hubungan yang baik, sehingga kita bekerja secara nyaman dan baik. Selanjutnya, yang keempat adalah reward power. Reward power ini berarti the officer can reward a subordinate and help him in his promotion. Nah, seorang pemimpin memiliki kekuatan untuk memberikan penghargaan. Nah, penghargaan ini yang dimaksud adalah misalkan mualim satu. Mualim satu ini bisa memberikan penghargaan kepada mualim 3. Nah, pada tim anggota timnya, di mana akan membantu baik dalam promosi jabatan selanjutnya ataupun membantu dalam menyelesaikan tugas dalam hal memberikan nasihat dan masukan. Nah, dengan adanya kekuatan penghargaan ini, maka semakin kuat kepemimpinannya. Misalkan ketika mualim 1 ini mengarahkan mualim 2 ataupun mualim 3 dengan baik, suatu ketika mualim 2 ternyata resign, berhenti bekerja di kapal, maka jabatan mualim 2 kosong. Nah, ternyata seorang mualim 3 tadi sudah dilatih dengan baik, diarahkan dengan baik oleh seorang mualim 1, maka mualim 1 ini kemudian melihat bahwa ternyata mualim 3 ini mampu mematuhi mualim 1 dengan baik, menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh mualim 1. Maka selanjutnya mualim 1 akan memberikan promosi jabatannya, mempromosikan mualim 3 untuk naik jabatan menjadi mualim 3, menjadi mualim 2 kepada nakoda kapal ataupun kepada perusahaan. Maka jika seandainya nakoda kapal menyetujui ataupun perusahaan menyetujui mualim 3 naik jabatan menjadi mualim 2, maka mualim 3 yang sebelumnya kemudian menjadi mualim 2 ini akan semakin mematuhi dari mualim 1. Jadi adanya kekuatan, ya. Jadi reward power. Nah, begitu juga sama kalau kita misalkan seandainya bekerja di kapal, ada buruh pelabuhan. Nah, kita memiliki kekuatan penghargaan dengan cara apa? Yang paling mudah, misalkan kita memberikan reward berupa mungkin soft drinknya, jadi minuman ringan, atau misalkan memberikan buah pada saat dia memberikan laporan, atau mungkin sekedar air mineral. Nah, itu pun akan pihak yang mensupport kita di pihak buruh pelabuhan itu akan semakin senang terhadap kita dan mau mengikuti apa yang kita perintahkan, tapi dengan cara yang baik.